wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat FIB School of Talents kali ini? Sebelum kita mulai, karena kita mau masuk di bulan Ramadan, jadi saya mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga Ramadan kali ini menambah kebaikan dari kita semua. Semoga kita dilancarkan untuk berpuasa, dilancarkan beribadah selama bulan Ramadan sampai kita nanti menuju kemenangan. Alhamdulillah, sahabat-sahabat FIB School, kita kembali di cerita Ramadan keluarga besar FIB School of Talents. Nah, mungkin ini masih pertemuan pertama kita. Nah, ini jadi ini pertemuan pertama kita. Insya Allah hari ini kita kedatangan tamu yang tak lain adalah guru dari FIB School of Talents. Jadi guru fisika. Jadi beliau datang dari jauh. Nah, beliau datang dari jauh di sini. Mungkin kita langsung kenalan dulu. Nah, kenalan dengan Pak Dayat. Wah, ini kalau disapa oleh anak-anak Gus Dayat ini ya. Gus Dayat. Ini beliau datang dari Kepulauan Masalembu, Kepulauan Masalembu, teman-teman. Wah, mungkin kalau dari sahabat-sahabat FIB mungkin yang belum tahu Kepulauan Masalembu di mana letaknya, Pak ya? Kalau Masalembu itu nyebrang ya, dari Madura masih nyebrang ke timur utara, yang arahnya ke Kalimantan, Pak. Arahnya ke Kalimantan. Iya, jadi ngelewatin pulau itu kalau kita mau ke Kalimantan. Berarti harus naik kapal. Naik kapal ya? Jauh naik kapal. Dari Ya. Madura kan? Kalau dari Madura itu 12 jam. Dari Madura 12 jam. Kalau dari Surabaya 17 jam. Dari Surabaya 17 jam. Wah, sangat luar biasa sekali lah. Alhamdulillah hari ini beliau berkesempatan untuk bercerita tentang kegiatan-kegiatan Ramadan yang mungkin bisa kita lakukan bersama. Bagaimana nanti kegiatan Ramadan itu biar produktif, terutama bagi para pemuda ya. Bagi para pemuda, bagaimana sih kita menyusun sebuah kegiatan Ramadan itu yang produktif. Nah, ngomong-ngomong di sini kira-kira Pak Dayat sendiri sudah mengikuti sudah masuk Ramadan, sudah ikut Ramadan. Iya. Di Kota Malang itu sudah berapa lama? Masuk di Malang itu mulai 2014, Pak. Sekitar 8 tahunan. Sekitar 8 tahun ya. Sekitar 8 tahunan. Berada di Malang. Jadi setiap Ramadan berada di Malang ya sampai sekarang ini. Nah, Pak Dayat ini saat ini selain menjadi guru dari FIB School, juga beliau juga lagi studi untuk S2 ya. S2 ya. S2 lah. Kita doakan semoga cepat selesai nantinya. Amin. Semoga dilancarkan. Amin, amin ya Allah. Ini tentunya banyak cerita nih untuk Ramadan dari Pak Dayat sendiri. Atau bisa dibilang Gus Dayat ya, karena juga ngajar ngaji anak-anak, jadi nggak hanya ngaji aja, juga nanti ngajar beberapa hal tentang keagamaan yang ada di FIB School of Talents. Nah, kira-kira ada nggak sih sesuatu yang memang istilahnya penting, jadi istilahnya membawa keberkahan? Karena kalau kita lihat Ramadan ini kan ditunggu-tunggu oleh kaum muslim ya, terutama ya. Nah, sampai-sampai ketika menjelang Ramadan itu ada beberapa kegiatan yang mungkin dilakukan oleh masyarakat kita. Ada kirab, mungkin adik-adik dari TPI dan lain sebagainya, kirab bawa tulisan-tulisan. Terus mungkin juga disambut oleh bapak ibu-ibu dengan acara syukuran dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin kalau dari sisi Pak Dayat sendiri, bagaimana sih kita istilahnya hal apa yang mungkin ditunggu di bulan Ramadan ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Pertama kita panjatkan dulu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, Pak. Amin. Dan juga kesempatan, sehingga doa kita di 2 bulan kemarin ya, yang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, yang artinya kita itu meminta berkah di bulan Rajab dan Sya'ban, dan kita minta untuk disampaikan di bulan Ramadan. Alhamdulillah, sebentar lagi, mungkin 1 hari lagi nih, Ramadan akan tiba.
Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya, kesempatan tadi sehingga kita dapat berjumpa lagi di bulan Ramadan di tahun 2023 ini di 1444 Hijriah. Ramadan ini ditunggu karena memang Allah Subhanahu wa taala itu berjanji, Pak, di dalam Al-Qur'an itu yang isinya ada 3 janji di situ. Yang pertama, Allah berjanji Allah akan mengampuni segala dosa-dosa. Dosa-dosa kita yang dulu yang pernah kita lakukan itu di bulan Ramadan ini dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesalahan-kesalahan kemarin itu juga diampuni. Dan yang ketiga, doa-doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan insya Allah akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari 3 pilar ini, 3 janji Allah ini yang ada di dalam Al-Quran itu di surah Al-Baqarah, bahwa siapapun yang berdoa, yang mendekatkan diri kepada Allah, niscaya semuanya akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang momen-momen Ramadan itu selalu ditunggu, Pak. Bahkan kalau di beberapa tempat itu sebelum Ramadan ada yang melakukan selamatan kayak gitu. Ya. Sama kayak di daerah saya juga seperti itu, Pak. Jadi satu hari sebelum bulan Ramadan, setiap orang itu, setiap rumah itu biasanya ngadakan selamatan sendiri-sendiri. Iya. Alhamdulillah, berarti banyak sekali keberkahan berarti ya. Iya. Memang masyarakat pada umumnya, terutama kaum muslimin atau orang-orang yang bertakwa ya. Jadi paling tidak bagaimana kita bisa memanfaatkan momen Ramadan ini untuk mencari sebanyak-banyaknya pahala, keberkahan dan pengampunan dosa nanti. Ada nggak sih tips dari Pak Dayat sendiri untuk menjalankan Ramadan ini biar kita nanti mendapat keberkahan? Jadi Ramadan kita ini memang benar-benar istilahnya nggak sia-sia. Kalau orang bilang nggak sia-sia, karena ada istilah yang di masyarakat itu yang sering kadang juga jadi mungkin akan dijadikan guyonan sama anak-anak muda ya. Saya itu kalau Ramadan itu tidur dari pagi sampai sore. Bangun-bangun itu saya sudah buka puasa, tapi meninggalkan sholat, terus juga tidak ada sosialisasi dengan yang lain karena mereka beranggap bahwa tidur itu pahala kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan. Lah, apakah itu juga termasuk Ramadan yang produktif atau seperti apa? Nah, mungkin dari Pak Dayat sendiri gimana kalau sebagai pemuda Ramadan yang produktif itu? Baik, sebelumnya kita itu juga sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Pak, bahwa di bulan Ramadan itu kita wajib untuk puasa ya. Dan juga puasa ini merupakan salah satu rukun Islam. Nah, dimana kalau rukun itu kan harus benar-benar kita laksanakan, apalagi hanya 1 bulan dalam 1 tahun, Pak. Iya. Momennya memang udah baik di sini, Pak. Nah, adapun dengan teman-teman atau misalkan adik-adik yang ada di FIB yang semisalkan lebih nikmat ketika semisalkan puasa terus tidur terus dari misalkan habis sholat subuh kayak gitu kan, tidur, nanti misalkan bangun jam 12 untuk sholat duhur, tidur lagi setelah sholat gitu, bangun lagi sholat asar, setelah sholat asar tidur lagi, Pak. Nah, ini merupakan salah satu menempuh Ramadan dengan hal yang kurang bermanfaat lah kalau menurut saya. Tapi kurang bermanfaat. Bahasa Jawa eman-eman ya. Jadi kita punya fasilitas di bulan Ramadan, tapi fasilitasnya nggak kita nikmati. Iya, benar, Pak. Sama kayak gitu ya. Apalagi kan setiap amal perbuatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya, Pak. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar maha luar biasa, maha adil, maha cinta kepada kita. Kenapa? Karena kita disediakan atau diberikan fasilitas yang namanya Ramadan. Itu sehingga yang seharusnya kita juga memanfaatkan kayak gitu kan. Nah, tipsnya yang pertama yang harus kita lakukan itu sebenarnya adalah bagaimana kita ini meningkatkan sholat kita, Pak. Sholat kita, terus bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Kayak gitu ya. Terus bagaimana kita banyak berdoa. Nah, 3 hal ini yang perlu kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kenapa? Yang pertama kita harus meningkatkan sholat. Gini, Pak, mungkin
Mungkin sebelumnya itu eh, di hari sebelum Ramadan, Pak Bambang bisa kan sholat duha boleh, Iya. sholat apa, sholat tahajud boleh, nggak sholat tarawih di luar bulan Ramadan? Boleh Kayaknya nggak? tidak ya? Karena memang biasanya jangan di bulan Ramadan. Nah, tidak boleh ya Pak. Jadi ginilah, ini fasilitas yang telah diberikan Allah juga, bahwa sholat sunnah kita itu di bulan Ramadan itu ditingkatkan Pak. Ya, jadi ada di bulan Ramadan ini sholat tarawih kita, entah nanti teman-teman atau adik-adik ada yang ngambil 8 atau 20, itu terserah masing-masing boleh. Yang jelas keduanya itu sudah punya dasar yang sama-sama kuat. Iya. Nah, dengan begitu kan kita bisa melihat bahwa ternyata Ramadan ini benar-benar sudah didesain sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Kenapa enggak kita ambil kesempatan dan peluang yang diberikan Allah itu. Nah, itulah makanya kita harus meningkatkan sholat kita. Terus bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Mendekatkan diri itu banyak Pak caranya. Mungkin bagi kita yang masih belum hafid atau belum punya hafalan, kita tuh banyak membaca Al-Quran. Meskipun memang banyak ya kita dari teman-teman kita yang mungkin membacanya belum fasih atau apa, tidak apa-apa, dibaca aja terus. Kenapa? Karena dengan membaca Al-Quran itu satu hurufnya saja itu udah dapat pahala Pak. Satu huruf loh Pak. Kalau sampai udah baca Alhamdulillahirabbil alamin, sudah banyak huruf yang dibaca, itu pahalanya udah luar biasa. Kayak gitu kan. Baca Al-Baqarah alif lam Nah, mim. alif, Wah, lam, mim. itu sudah pahalanya juga sudah berlipat-lipat Iya. berarti ini. Pahalanya sudah sangat luar biasa, dijanjikan dan diberikan Allah itu Pak. Nah, dan juga kita harus banyak-banyak memanjatkan doa. Kenapa? Karena tadi kan saya sudah bilang di awal bahwa setiap doa yang dilancarkan atau yang kita panjatkan kepada Allah di bulan Ramadan itu insya Allah akan diijabah atau dikabulkan. Meskipun memang doa itu Pak, kalau misalkan kita panjatkan enggak semerta-merta misalkan ya Allah ya Rabb hari ini minta kesehatan, langsung hari itu dikasih kesehatan. Enggak selamanya seperti itu Pak. Jadi doa itu Allah itu maha tahu apa yang kita butuhkan kayak gitu. Jadi nanti sama Allah ini ada waktunya gitu. Jadi enggak semerta-merta berdoa langsung dikabulkan Pak. Oke, terima kasih. Berarti sangat mulia sekali bulan Ramadan ini teman-teman ya. Oke, satu aja Pak Dayat ya, satu kali lagi aja. Harapan bagi Pak Dayat, mungkin harapan untuk Ramadan ini terutama untuk teman-teman kita, untuk keluarga besar FIB School. Jadi harapannya apa? Singkat, padat, jelas. Oke. Baik, harapan saya di bulan Ramadan ini bagaimana kita semua dapat meningkatkan ketakwaan kita juga dapat berbagi Pak kepada orang lain. Harapan saya itu. Alhamdulillah, nanti kita dapat berbagi, kita meningkatkan ketakwaan kita, Ya, mungkin itu ya, itu yang ya. paling penting ya. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat FIB School of Talent, jadi banyak sekali kemuliaan yang mungkin bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Fasilitas sudah diberikan, tinggal bagaimana kita memanfaatkan fasilitas itu untuk mendapatkan 3 keberkahan tadi Bapak Iya. ya. Diampuni Yang pun dosa. Berikutnya dimaafkan segala dimaafkan kesalahan segala kesalahannya dan doanya, dikabulkan doa-doanya. doa-doa juga pada bulan Ramadan ini dikabulkan. Nah, itu teman-teman yang mungkin bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Semoga Ramadan kita menambahkan kebaikan untuk kita bersama. Amin. Manfaatkan fasilitas Ramadan sebaiknya agar kita mendapatkan keberkahan. Oke, itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Terima kasih Pak Dayat untuk Sama-sama. kehadirannya hari ini. Iya, Jadi ini nggak selesai sampai sini saja. Nanti kita ada part 2, part 3 dan lain insya Allah, sebagainya. insya Allah. Ya. Karena kita masih belum bercerita tentang kegiatan di masa di lembu seperti masa apa. lembu, Nah, ya. itu nanti akan kita sambung di Episode selanjutnya. episode berikutnya lah. Nanti silakan ditunggu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi, bercerita tentang kegiatan Ramadannya seperti apa, baik cerita Ramadan masing-masing individu atau secara keluarga, silakan. Bisa datang ke studio FIB langsung atau bisa ngirimkan video ke kita. Akan kita tayangkan di YouTube FIB Studio One. Ya, kita tunggu teman-teman, ceritakan kisah Ramadan kalian
yang bisa menjadi inspirasi bersama bagi teman-teman kita semua. Satu kebaikan akan dicatat berlipat ganda ya. Nah, Insya Allah. nanti teman-teman bercerita tentang Ramadannya, ada sisi baiknya, itu sudah menjadi suatu kebaikan juga. Oke, seperti itu. Oke, sampai ketemu pada episode berikutnya. Oke, salam sehat, salam semangat. Semoga Ramadan kita mendapatkan keberkahan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.